Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Astagfirullahaladzim. Ibu bapak jamaah rahimakumullah beserta anak-anakku yang kami cintai, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini betul-betul Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Kelihatan wajahnya cerah-cerah karena sudah minum hangat. Mudah-mudahan setelah habis minumnya tidak ngantuk. Selamat salam semoga tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang setia pada sunnah-sunnahnya. Jatingaleh pasare legi lebu ngangkring widangi serbat. Ketemu maneh karo Pak Yogi, sing penting paringi sehat, amin ya rabbal alamin. Ning kene niku tindak prigi munduti gethuk dahar bubur kakean klopo, nek ngaji karo ngantuk, nek kondur mesti ora ngerti apa-apa. Kawa meneh tindak prigi mundute tempe, kundure liwat banaran, nek ngaji kok dolanan HP mesti ora entuk ganjaran. Tak ancam dak urung niku. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini malam istimewa. Sebab kula mresani nun sewu, bapak-bapak ini ada banyak wajah yang baru, saya belum begitu mengenal. Kalau ibu-ibu ini juga banyak ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan pengajian di Wonosobo Utara ini cara Jawa ini bisa ngrembaka, tambah maju, bukan maju jamaah tapi maju pengajian ini. Sebetulnya malam hari ini Bapak sekalian, kami mau menayangkan suatu makalah, namun katanya ini awaknya loh Pak, ini LCD-nya katanya kebakar, jadi nggak jadi. Ngerti yang ngono aku nggak ngomah tadi Pak, nggak tahu. Ibu bapak rahimakumullah, sesuai dengan apa yang telah di-share di grup, yaitu dengan judul adalah dakwah menipu atau yang lurus. Karena banyak sekali sekarang ini, maaf, ada ustadz mungkin kiai, maaf, kalau berbicara tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu hadis, juga yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari sebelum kami matur, monggo kita saring. Kalau kita melihat apalagi di YouTube, di medsos dan sebagainya, banyak sekali yang tidak pas dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibu bapak rahimakumullah, yang pertama adalah orang-orang yang dengki terhadap Al-Quran. Ini selalu membelokkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nek ora dibelokke mesti diumpetke. Dicari ayat-ayat yang pas dengan pribadinya atau dengan kelompoknya, tapi tidak memakai ayat yang lain karena tidak pas anggapan mereka. Padahal di dalam Al-Quran jelas dzalikal kitabula raiba fi hudalil, jelas. Namun karena apa? Kepentingan ini kalau sudah menyangkut kepentingan, apalagi kepentingan pribadi maupun golongan, ini kadang-kadang dipleset-pleset ki. Ini yang sangat berbahaya. Ibu, bapak, rahimahullah dan anakku yang kami cintai, ini beberapa ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 64, surat kelima. Maaf ini, kacamata ini ketinggalan nih Pak, semua. Ini faktor ini.
Tolong yang bawa Al-Quran dibacakan, Dek, yang keras. Karena Pak Yogi ini nggak bawa kacamata. Al-Maidah ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau salah dibetulin ya, karena saya nggak bawa kacamata. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Okay. Gulat aitihim walu'inu iman bima qalu bal. Tolong Dek dibacakan lah, saya enggak ini buat baca-baca moto ini. Tuh. Iya, ini ada ini. Silakan terus. Wala yajitan unjila ilaika mir rabbika tugyana wa kufra, nggih. Ya, terima kasih. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, itu kata mereka. Okay. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat, okay, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Okay. Ini adalah sangat menyesatkan. Padahal Allah tidak mungkin tangannya terbelenggu. Tapi orang-orang Yahudi kayak gitu. Nah sekarang ini baru sangat viralnya ini, yaitu memusuhi umat Islam yang ada di Palestina. Naudzubillah min dzalik, kurang ajar tuh. Nek cara Jawane kurang ajar itu kudu diajar, nek kurang mangan gampang lah golek pangan, nek kurang ajar kudu diajar. Maka alhamdulillah Indonesia sudah mengirimkan pasukannya untuk membantu di sana. Ibu bapak rahimakumullah. Karena mereka ini apa? Yaitu benci terhadap Al-Quran. Tidak suka. Orang-orang mempelajari Al-Quran ini nggak suka. Apalagi sejarahnya dia tidak punya negara. Karena ini mengarang rebut, mau menjajah dan sebagainya. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang masih seperti itu. Dan ini memang sudah menjadi watak perbuatan tabiat mereka. Kemudian tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia menghendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Maka dalam Al-Quran disebutkan dan itu Mas turun. Gomgo cocok nih. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan itu sudah menjadi watak mereka. Fi qulubihim maradhum fazada, di dalam hatinya udah ada penyakit. Maka Allah nambah penyakitnya itu, tambah kedengkiannya terhadap ajaran Islam, apalagi terhadap Rasulullah. Ini akan menjadikan mereka itu tambah dengki. Melihat kemajuan Islam, tambah dengki, melihat kemajuan orang-orang mukmin, tambah mendongkol hatinya itu. Karena udah fi qulubihim maradhum fazadahumullahu maradhum. Oleh karena itu, dan
kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Tidak cuma sekarang, sampai hari kiamat. Ini Allah yang berfirman demikian. Mulai nun sewu, kebaikan itu pasti ada musuhnya. Dan ini Allah berfirman sampai yaumil kiamah tidak akan berhenti mereka. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkan dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Sejak dulu itu nusewu, membuat permusuhan Allah madamkan. Mesti yang menang adalah seorang muslim, golongan muslim yang menang. Tapi setelah itu dia bangkit lagi, merangi lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sampai sekarang pun masih seperti itu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, ini sudah jelas. Sekarang kurbannya sudah berapa ribu, gedung-gedung yang indah hancur, Masjidil Aqsa pun kena. Ini sudah keterlaluan. Maka simpatisan bagi kita, insya Allah besok sehabis sholat Jum'ah kita sama-sama bersimpati, yaitu berorasi untuk membela Palestina. Agar apa? Kita tergugah hati kita ini. Karena sebagai seorang muslim, saudara kita teraniaya, kita juga ikut merasakan. Kal jasadil fahid, bagaikan satu tubuh. Kalau saudara kita terkena musibah, kita juga ikut merasakan kepedihannya. Walaupun kita tidak sampai di sana, tetapi kita tetap bersemangat. Baik itu nun saya mengumpulkan donasi dan sebagainya, hati kita ini tersentuh untuk membela mereka. Ini karena sangat dengkinya terhadap Al-Quran, maka perbuatan mereka seperti itu. Kemudian surat An-Nisa, surat keempat, ayat 46-47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yastaruna dhalalah wa yuriduna an tadhillu sabil. Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wa'dihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghaira masma'in wa ra'inal layak bi alsinatihim wa ta'nan fitin walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wangdurna lakana khairan lahum wa fama walakin la'alanahumullah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ayat 46-47 agak panjang. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya mereka berkata. Kata mereka, kami mendengar tetapi kami tidak menuruti, dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Ini Al-Quran itu nceritake wong Yahudi itu subhanallah banyak sekali. Karena memang zaman Rasulullah sampai sekarang pun mereka adalah selalu memusuhi Islam, selalu menghinakan Islam. Karena apa? Kedengkian di dalam hatinya itu. Nek wong wis sengit niku nun sewu, berbuat baik pun mesti disengiti. Suatu contoh, ibu-ibu mamanya melihat wis sengit karo ibu liyane, ngerti sedekah Allah kae sok kaya. Ya karena sengit hatinya sudah rasa
mendongkol di dalam hati. Padahal yang mengerjakan itu betul-betul niat karena Allah. Tapi karena hatinya sudah merasa dengki sehingga apa? Semua perbuatan itu dicari kejelekannya. Sama dengan orang Yahudi ini. Karena Allah sendiri pun sudah berfirman seperti itu. Dan itu memang menjadi sifat dan wataknya. Maka di sini diseru oleh Allah, hai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran. Yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah mukamu, lalu kami putarkan ke belakang, atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Di sini Allah pernah mengutuk orang-orang, yaitu umat siapa? Yang dikutuk pada hari Sabtu menjadi kera. Nah, Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Karena mereka sudah diberi peringatan kalau hari Sabtu itu untuk beribadah di waktu itu. Orangnya adalah semua pelaut mencari ikan. Tapi kenapa di hari Sabtu ada godaan banyak sekali ikan-ikan di pantai, sehingga apa? Dia adalah nekat padahal sudah menjadi larangan, sehingga dikutuk menjadi kera. Nah, ini ancaman Allah kepada mereka ini ahli kitab ini. Dan orang-orang Yahudi ini diancam oleh Allah apabila mereka tidak patuh, maka mereka akan dikutuk seperti apa yang. Tapi kenapa? Nah, ini pertanyaan. Sampai sekarang umat muslim masih tersia-sia karena apa? Kenapa demikian? Itu adalah menjadi ujian bagi kita semua. Bagi beliau-beliau yang gugur menjadi lahan untuk mencari surganya Allah adalah membela negara, membela Masjidil Aqsa, sehingga gugur dengan menjadi pahlawan, jadi syuhada-syuhada yang sangat mulia. Masya Allah. Tapi bagi kita yang di Indonesia ini yang aman, tentram, damai, mari kita bersimpati, berempati kepada penderitaan mereka. Tadi saya baru buka, dikirimi oleh rekan. Alhamdulillah, di sana ada pasar gratis, semuanya ada, yaitu yang mengadakan adalah Indonesia. Masya Allah. Dan itu dibeli dari masyarakat, petani-petani di sana, ada sayuran, buahan dan sebagainya, sampai motong sapi satu juga gratis. Alhamdulillah. Dan juga saya mendapat kiriman bahwa dari 1 minggu Ustadz Adi Hidayat untuk mengumpulkan adalah sudah berkumpul 35 miliar untuk donasi di Palestina. Subhanallah. Inilah simpati kita. Mudah-mudahan bagi syuhada diterima oleh Allah, bagi bangsa Indonesia yang mau berdonasi, mau membantu, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka selalu ingin memadamkan, yaitu Al-Quran. Kenapa demikian? Ini, yaitu pada surat Taubah, surat ke-9 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna ayyutafi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutima nuruhu wa law karihal kafirun. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama, yaitu agama Allah, dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Allah tetap menyempurnakan cahayanya, tapi mereka apa? Ingin memadamkan. Maksudnya adalah orang-orang yang memeluk agama Islam dengan sebenar-benar ini akan diubah, akan diusik-usik dan sebagainya, agar apa? Yang cahaya terang menjadi buram, menjadi remang-remang dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka adalah kedengkian di hati mereka. Dia tidak menyukai dengan kemajuan Islam, dia tidak suka. Karena memang tabiat mereka seperti itu. Dan ini banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran.
Orang-orang ahli kitab dan Yahudi ini memang sangat dengkinya terhadap Al-Quran. Maka di dalam kehidupan mereka itu akan selalu mencari untuk apa? Kejelekan orang-orang Islam ini. Dan saya juga mendapat WA atau film dari rekan bahwa di tubuh orang-orang Yahudi ini sebetulnya dia sudah kontradiksi sendiri. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju untuk selalu memusuhi Palestina ini. Di dalam negara mereka itu sebetulnya sudah carut-marut nggak genah. Tapi dia tidak mau menunjukkan kelemahannya. Inilah karena apa? Sangat kedengkiannya terhadap yaitu Al-Quran. Kemudian kaki tangan Yahudi itu siapa aja? Mari kita buka surat 47 ayat 24 sampai 28. Ini agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am lahum ala qulubin afwaluha innalladzina tardu ana adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda as-syaitanu sawala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma naraka nazalallahu sanuti'ukum fi ba'dil wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffahumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Yaitu karena sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang atau kepada kafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Jadi dia itu percaya dengan angan-angan, maka ya yang lalu saya sampaikan bahwa dia merasa mau manusia masuk neraka tapi hanya beberapa hari saja, katanya mereka. Padahal sudah jelas fi nari jahannama khalidina fiha abada. Ini. Kembali ke belakang maksudnya apa? Sebetulnya dia itu tahu, petunjuk itu ngerti. Tapi hati mereka tidak mau menuruti. Kemudian setan menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Ini. Karena tidak mau menerima petunjuk. Dan dia memanjangkan angan-angan. Berangan-angan yang sangat panjang karena apa? Anggapan mereka mulai sejak dulu bahwa mereka itu lebih mulia daripada orang-orang Islam ini. Yaitu mengandalkan nenek moyang mereka yang terdahulu dianggapnya adalah seorang rahib-rahib, orang yang alim-alim, dan itu menjadi angan-angan bagi mereka. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka orang-orang munafik. Itu berkata kepada orang-orang yang kayaknya benci kepada apa yang diturunkan Allah. Yaitu orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Semua adalah Allah tahu. Jangankan perbuatan, bisikan dalam hati pun Allah Maha tahu. Tapi apa yang terjadi sekali lagi karena mereka adalah benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Ini. Kenapa dia benci? Ya karena di dalam hatinya merasa dia lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dan sebagainya. Kemudian ayat 27, bagaimanakah keadaan mereka?
apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Diancam seperti itu dia, ya. Karena nun sewu bungen tuwa mlebu kuping tengen mlebu kiwa, jadi nggak pernah dengarkan. Padahal jelas ancaman mereka bagi orang-orang yang benci terhadap Al-Quran itu akan diancam selama sakaratul maut, akan dipukul punggungnya, dicabut oleh malaikat maut dengan ruhnya, kasar dengan dipukul punggungnya agar apa? Ruhnya keluar. Tapi kita bagi orang-orang yang beriman insya Allah disebutkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fathuli fi ibadi watuli jannati insyaallah. Beda, sangat beda. Dengan sangat indah, sangat pelan dipanggil oleh Allah dengan tebutan yang sangat mesra. Kemudian dicabut dengan sangat pelan, ya, menurut hadis. Kemudian dibawa dengan kain sutra yang sangat halus dan berbau yang sangat harum dan wangi. Beda dengan, nah ini, dipukul punggungnya, kemudian dicabut dengan kasar, dibawa dengan kain yang sangat kasar dan berbau yang sangat busuk. Inilah orang-orang yang benci terhadap Al-Quran. Yang demikian itu adalah karena sungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Mereka membencinya apa yang menimbulkan keridhaan Allah. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka percuma. Kenapa? Tidak percaya pada Al-Quran, walaupun dia beramal seperti apa, berbuat baik seperti apa, tidak akan diterima oleh Allah. Karena syaratnya beramal diterima Allah adalah kita beriman kepada Allah. Karena iman ini yang menimbulkan kita berbuat sesuai dengan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Sehingga perbuatan kita, amalan kita akan diterima. Tapi bagi mereka berbuat baik pun tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi selalu memusuhi Islam, ya tidak mungkin akan diterima oleh Allah. Kemudian dakwah ini ada yang lewat kelompok Islam adat. Kenapa dikatakan Islam adat? Karena Islam yo dilakoni, adat yo dijalankan. Ini surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 68 sampai 70. Summa inna marji'uhum la ilal jahim innahum alfau aba'ahum dhalin fahum ana asarihim yuhra'un. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar adalah neraka jahanam atau jahim. Karena sungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu. Ini masih banyak yang menjalankan seperti itu. Karena apa? Apalagi maaf, nong tanah Jawa ini dulunya sebelum Islam masuk itu agamanya apa? Adalah di samping Yahudi Nasrani, mungkin sudah ada Hindu, Buddha, animis, dinamis. Dan ini masih dipegang teguh bagi mereka adatnya itu. Maka dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. 170 ya. Walau aba'ana la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Wa idza qila lahum nek dikandani kepada mereka. Tabi'u ma anzalallahu iku lho sing turun Gusti Allah, qalu. Dia mengucap bal, tidak. Saya telah mengikuti apa yang dikerjakan oleh nenek moyangku, bapak-bapakku. Walau aba'uhum layak kiluna saya awalnya tadun. Walaupun bapaknya tidak mendapat hidayah, tidak petunjuk, tapi tetap diikuti. Nah kalau sampai demikian, ya amalan kita tidak diterima oleh Allah.
Karena Allah menghendaki bahwa kita itu beramal menurut apa yang diturunkan Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak mereka itu dalam keadaan sesat. Sama dengan saudara-saudara Rasulullah itu, yang golongan abu-abu itu, Abu Lahab, Abu Jahal itu. Karena mengikuti nenek moyang mereka, tetap mempertahankan agama mereka. Tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima hidayah. Tapi mereka tetap berpegang teguh kepada apa yang dijalankan oleh nenek moyang mereka. Sehingga apa? Ya tadi, hatinya selalu benci kalau kita melihat orang Islam yang maju ini. Karena apa? Mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang tua mereka. Ora yo, bapakku mbiyen yo kaya ngono, mbahku mbiyen kaya ngono, ninggal ya kuwalat. Nah ini masih takut. Padahal Islam ini adalah membersihkan akidah kita menuju akidah yang nun sewu, yang murni dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau sudah mengakui demikian, ya harus apa-apa pun harus disandarkan kepada Allah, bukan pada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan anakku, mari akidah kita murnikan. Jangan percaya kepada hal-hal yang di luar nalar kecuali yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena masih banyak. Dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak. Wong Jawa kena muni kuwalat ki pol wedine. Tahu orang kuwalat? Contohnya kayak jambu mete itu loh, sirai ning ngisor itu kuwalat tuh jambu. Nah, inilah kata-kata seperti ini yang akan menyesatkan kepada kita. Mula nek wong biyen niku, nek wong Jawa niku ngarani apa-apa ora ilok. Nggih. Ojo lungguh ning ngarep lawang ora ilok. Gitu? Ojo mangan karo ngadeg ora ilok. Jane ada benarnya. Wong lungguh kok ning lawang nggon wong liwat. Nek maem kalau nun sewu, kalau mlaku apa ning karo ngadeg ya ora ilok. Kita harus dengan duduk. Nggih. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, mari kita murnikan akidah kita. Apalagi ini malam Jumat, masih banyak orang-orang yang percaya nek malam Jumat ki para arwah padha tilik ngumah. Hati-hati. Kenapa di dalam Al-Quran kita sudah jelas bahwa setiap yang meninggal roh ada dua tempat yang sangat rahasia, yang sangat kuat dan kokoh. Coba dibaca surat Al-Mu'minun ayat 100 itu nanti kan di sana letaknya. Bahwa roh orang yang meninggal itu sudah di sana, sudah ada benteng yang kuat kokoh dan tidak mungkin akan keluar dari sana. Oleh karena itu kita harus betul-betul kembali kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembali kepada Rasulullah berupa hadis-hadisnya. Agar apa? Keyakinan kita, kemurnian agama kita ini akan terjaga, dan itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan tadi, Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Maka maaf, orang tua memang harus kita patuh kepadanya.
Dan Al-Quran sudah menyebutkan apabila kita disuruh musyrik kepada Allah, kita tetap menjawab tidak. Tapi kita tetap harus patuh kepada kedua orang tua. Di dunia harus kita nun sewu, beramal ma'ruf kepada beliau. Tapi masalah, nah ini, keyakinan beragama kita ini harus betul-betul murni. Karena setiap khotib mesti mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dengan sebenar-benarnya. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali nek cara Jawane ngrungkebi agama Islam. Ini Allah sudah meringatkan kepada kita semuanya. Kenapa disebutkan haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa? Karena banyak sekali orang yang bertakwa tidak benar. Seperti ini, Islam ya dipakai, nenek moyang juga dipakai. Maka kita harus bisa memisahkan. Memang ajaran Jawa ini banyak yang bagus, tapi harus dicari dulu. Kalau yang seperti ini, nenek moyang kita tidak tahu apa-apa, tapi tetap diikuti. Ini yang namanya nanti dakwah yang menyesatkan. Kenapa? Orang tua mereka tidak mendapat hidayah atau petunjuk sama sekali, tapi tetap mengikuti. Ini sangat bahaya bagi keyakinan kita. Nah, ini tadi kelompok Islam adat. Kemudian kelompok Islam sekuler, ini juga ada ini. Yaitu tertera pada surat Al-Hijr, surat 15 ayat 98 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul inni anan nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana 'idzin. Dan katakanlah, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi Rasulullah itu seorang beri peringatan yang jelas. Tidak ragu-ragu, tidak samar-samar. Kenapa? Islamnya sudah Islam. Islam yang kafah itu seperti apa? Maka waktu itu didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya tadi kelompok abu-abu tadi, membujuk pada Rasulullah kan, "Hai Muhammad, aku akan menyembah kamu, wis setahun wae. Engko gentenan kowe setahun nyembah sesembahanku." Kan gitu. Apa yang terjadi? Turun surat Al-Kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak mungkin nyembah apa yang kau sembah, dan kamu juga mungkin tidak akan nyembah apa yang kau sembah. Akhirnya apa? Tetap lakum dinukum waliyatin. Udah. Ya. Walakum a'malakum waluna a'maluna walakum a'malukum. Udah terpisah jelas. Nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa. Bareng-bareng nggak bisa, harus terpisah. Yang hak dengan yang batil ini tidak mungkin berjalan bersama. Kalau kita minta yang hak, yang batil, yang batil. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi Allah. Ahli kitab mengatakan, Isa Al-Masih putra Allah. Orang yang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah dan sebagainya. Jelas kita berikrar kul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Hesa nek basa sang sekertane tunggal. Satu tok, tidak ada lainnya. Dan itu tidak mungkin punya anak. Kalau kerajaan bisa diturunkan kepada putra mahkotanya, tapi Allah. Nah ini. Nanti aturannya beda lagi. Kembali lagi kepada anaknya lagi, beda lagi. Tidak seperti itu. Karena alam semesta ini sudah
diatur oleh Allah sedemikian rupa sudah sangat sempurna. Kalau seandainya Allah itu berputra, kemudian putranya yang mengatur, mesti akan berbeda. Oleh karena itu Bapak sekalian, ya, perlu akidah kita ini betul-betul kita luruskan. Ya. Maka saya pernah menyampaikan yaitu iman yang diterima itu seperti apa. Ya. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu sebagai terbagi-bagi. Saya katakan tadi, kenapa terbagi-bagi? Nek sing penak dinggo, nek sing ora penak ora dinggo. Karena tidak merasa cocok dengan hati mereka. Suatu contoh, maaf ibu-ibu ini ya, contoh ini hanya contoh karena ini Al-Quran yang menyontohkan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa jelas, seorang pria boleh menikah 1, 2 sampai 4, kira-kira cocok nggak dengan hati ibu? Pripun siji menang kai blonjo kurang ajeng loro telu ajeng kai nopo lah mesti ngoten kan? Tapi ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an kan boleh. Nah ibu-ibu tetap ora cocok teng atine mesti ora pokoke tidak mau diduakan. Kan gitu. Nah, salah satunya itu contoh saja. Tapi bagi seorang yang beriman, karena memungkinkan seperti itu. Tapi insya Allah di Muhammadiyah ini kayaknya urung ono sing di bojo loro. Mbok nek Pak Purnia jeng tambah melih mbukan. Oleh karena itu insya Allah, kenapa? Di sana disebutkan juga boleh 1, 2, 3, 4, tapi apa? Dengan syarat adil. Lah kita ini takut kalau tidak bisa adil. Maka Islam ini, Al-Quran ini jangan terbagi-bagi. Semua isinya adalah dzalikal kitabula raiba fi. Harus kita betul-betul percaya. Inilah Bapak sekalian. Kemudian, nah kelompok Islam ahli kitab ini, yaitu surat Luqman ayat 6-7. Wa minan nasi mayastaril ya'lah wal hadisi liyudilla an sabilillah bi ghairi ilm wa yattakhidhuha huzwa ulaika lahum adzabum muhin wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashirhu bi adzabin alim. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan. Yang menyesatkan siapa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu dadi olok-olok, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Hati-hati. Ini maaf, saya hanya mengingatkan bagi bapak ibu ini, adik-adik yang sudah punya suara. Ini. Nanti tahun politik ini kita harus betul-betul hati-hati di sini. Karena banyak yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Karena membela kelompoknya, membela partainya ini nanti akan terjadi. Padahal tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah menjadi olok-olok. Contohnya udah lama ini yaitu Al-Maidah 5 berapa? Yang kemarin viral itu. Yang menjadi sidang. Kan? Ini mungkin akan terjadi. Mereka itu akan memperoleh azab. Tapi azab ini diberikan nanti di akhirat. Jadi dia di dunia ini masih enjoy saja, masih happy saja. Tapi kita harus hati-hati Pak sekalian. Apalagi nanti sebentar lagi nanti ada istilah serangan fajar. Di kampung saya sudah terkenal. Karena apa? Hanya membela kelompok yang kecil, tapi tidak ingat bahwa azab Allah ini akan menghinakan bagi mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Alah, koyo ngerti-ngerti yo.
sok alim dan sebagainya. Ini mesti banyak olok-olok nanti. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar kepada, bergembiralah dia dengan azab yang sedih. Azab yang pedih kok dengan kabar gembira, bayangkan kan. Sangatnya Allah ini sangat Masya Allah. Bahasanya luar biasa. Di sini suruh bergembira, tapi apa? Dengan azab yang sangat pedih. Karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu, tapi menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Karena apa? Ingin mendapatkan dunia saja. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini juga nanti bisa menyesatkan kepada kita. Maka pengajiannya ada betul ini petunjuk atau yang menyesatkan. Kita harus betul-betul hati-hati. Karena peringatan seperti ini sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Kemudian lagi surat 4 ayat 60. An-Nisa ini sangat panjang ini. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan seterusnya. Ini panjang ayatnya. Kan saya bacakan artinya saja biarnya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid. Padahal mereka tidak diperintah mengikuti tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan sangat jauh, menyesatkan sejauh-jauhnya. Tauhid itu adalah sesembahan selain Allah. Maka tegas Allah mengatakan wala tusriku bi syai'a. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana. Kita harus betul menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada tauhid. Tauhid sembahan selain Allah. Yaitu dengan kemusyrikan. Kalau di Arab dulu ada mengatakan tauhid. Di sini banyak. Apalagi di Jawa ini banyak tauhid itu banyak. Ono sing jenenge Nyai Roro Kidul, Nyai Roro Lor, Nyai Roro Lopo, akeh angel. Kenapa? Ini yang namanya tauhid itu, seperti itu. Dan itu nun sewu, ibaratnya kabeh wong percaya. Ini. Lah ini nanti nun sewu. Setan itu akan menyesatkan dengan apa? Sejauh-jauhnya. Seneng banget setan ini kayak niku. Orang yang demikian itu malah nun sewu. Dibarengi dengan setan malah disesatkan sangat jauh. Dan dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan. Dan kepadamu hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kepadamu. Hukum Allah dan hukum Rasul. Berarti Al-Quran dan Sunnah Rasul yang begitu ikuti itu. Nek nganti meleset sekolah itu, yaitu nanti jadinya tauhid itu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, aku sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Nek wis kepepet mesti munine kaya ngono. Ini perbuatan mereka seperti itu. Bisa mengatakan demi Allah bagi orang-orang munafik itu. Tapi apa? Hanya di bibir, hanya dia ditimpa oleh bahaya. Tapi kalau dia sudah mendapatkan kenikmatan, mereka berpaling. Mereka tidak mungkin akan mengikuti kita. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka. Enggak usah diikuti, nengke wae wis gitu. Dan berilah mereka pelajaran. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Nek wis kepepet yang ngono gampangane nek cara manusia sapa ndais dhek. Ben kapok gitu.
Karena apa? Tidak cuma sekali 2 kali orang seperti itu selalu itu. Kalau dia di atas angin, wah, dia mentengkelek gampangnya. Tapi kalau dia sudah tertimpa, DP mencari perlindungan kepada seorang muslim. Ini memang sudah menjadi watak mereka seperti itu. Oleh karena itu, ini Allah sudah dikatakan demikian. Kemudian yang terakhir adalah dakwah menurut Al-Quran. Ini harus kita sebenarnya. Yaitu surat An-Naml ayat 92, surat 27. Wa an atluwal Qur'an famani tada fa innama yahtadi li nafsi wa man dzala faqul innama ana minal mundzirin. Dan supaya kamu membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Inilah Bapak sekalian. Yang jelas, yang mendapat petunjuk, jelas itu petunjuk dari Allah. Tapi kalau yang sesat, bukan urusan kita. Karena sifatnya kita sudah menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena orang menerima Al-Quran ini, paling dasar, saya sampaikan ada 3 golongan itu. Surat Al-Fatir 32 itu. Al-Quran kitab alladzina astafaina min ibadina itu dan seterusnya. Itu. Jadi orang-orang menerima kitab itu ada 3 golongan itu. Yaitu dzalimul nafsi, muktasid dan sabiqu bil khairat. Inilah. Keadaan ini akan berjalan sampai yaumil kiamah. Karena tidak mungkin. Tapi juga ada masa nanti. Orang di dunia ini nanti akan Islam semua, ada masanya. Tapi kapan kita belum tahu. Yaitu setelah turun siapa? Dalam Al-Quran ada Imam Mahdi akan memimpin dunia menjadi Islam, tapi hanya sebentar menurut hadis, tidak lama. Karena setelah itu adalah Dajjal yang mundur. Apakah sekarang Dajjal sudah datang? Wallahu a'lam bishawab, karena Yahudi itu mungkin jadi orang Dajjal juga, kita tidak tahu. Karena itu Bapak sekalian, mari sekali lagi kita kuatkan keimanan kita, yaitu haqqatu qotih. Allah wanti-wanti wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kita adalah membawa keislaman yang benar. Kalau begitu akan dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya kira demikian bisa kami sampaikan, walaupun agak cepat sebetulnya ini adalah berkali-kali penyampaian, tapi karena agar ini adalah komplit kami sampaikan sekali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iwak betik, iwak layur, iwak pedo apa iwak sepate, najan sithik anggen kula matur muga-muga ana manfaate. Yuminten mersi santen, nggodha kupat jangan nikara, cekap semanten yang pampunten, sedaya lepat nyuwun pangapura. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.